Pernahkah kalian dengar, ada ilmu yang lebih tinggi daripada makrifat, dan para wali pun jarang berani membukanya? Di lereng Lawu, Syekh Subakir, penakluk jin, penjaga tanah Jawa, duduk berhadapan dengan sosok paling misterius dalam kearifan Nusantara, Kiai Semar. Malam itu kabut menutup langit, dan sebuah kalimat mematahkan kesombongan ilmu. Makrifat baru tepi pantai, samudra sejatinya tanpa nama. Lalu suara gaib memuja Subakir, manis namun beracun. Semar menepuk tanah, pujian pun padam. Haus pengakuan, katanya, adalah hijab tertinggi. Apakah rajah, karomah dan semua kesaktian hanya kilau daun, bukan cahaya matahari? Bila yang tertinggi bukan aku mengenal, melainkan aku melebur. Beranikah kita menanggalkan nama dan tenggelam ke samudra sunyi? Tonton sampai akhir, karena ijazah tertinggi malam itu bukan tulisan, melainkan air mata. Sebelumnya bantu subscribe, like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Udara malam di lereng Gunung Lawu begitu dingin, hingga setiap hembusan napas membentuk kabut tipis di udara. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua yang gugur. Di antara bayangan pepohonan yang berdiri bagai penjaga zaman, seorang lelaki tua melangkah perlahan. Jubah panjangnya lusuh oleh debu perjalanan jauh, namun matanya tetap tajam menatap ke depan. Dialah Syekh Subakir, ulama agung dari tanah seberang, yang namanya menggema karena keberaniannya menundukkan bangsa jin dan menancapkan rajah peneguh di tanah Jawa. Tapi malam itu, langkahnya bukan langkah seorang penakluk, melainkan langkah seorang pencari yang gelisah. Tongkat di tangannya mengetuk tanah lembab dengan irama pelan. Setiap ketukan terasa menggema ke dalam dada, seolah bumi ikut menjawab kegundahan hatinya. Setelah menempuh lautan, menyeberangi negeri demi negeri, menguasai ilmu hikmah, dan menaklukkan makhluk gaib, kini ia justru dihantui pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh kitab manapun. Mengapa hatiku masih terasa jauh darinya? Ilmu sudah dimiliki, karomah sudah nyata, tapi rasa hampa justru semakin dalam. Langkahnya berhenti di tengah kabut tebal. Angin mendesir pelan, membawa suara samar yang tidak berasal dari arah manapun, seolah alam memanggilnya menuju sesuatu. Di antara kabut putih itu tampak sinar lembut berpendar. Bukan cahaya api, bukan pula pelita. Cahaya itu menuntunnya menembus semak, hingga ke sebuah batu besar yang menonjol di lereng gunung. Di atas batu itu duduk seseorang dengan tubuh tambun dan wajah sederhana, berbalut kain lurik tradisional Jawa. Namun ada sesuatu di matanya, cahaya dalam yang sulit dijelaskan, seperti lautan yang diam tapi menenggelamkan. Syekh Subakir menatap sosok itu dengan perasaan bercampur antara takjub dan hormat. Meski tampak seperti orang biasa, getaran di sekelilingnya membuat udara terasa berbeda, tenang tapi syarat makna. Ia pun menunduk dan mengucap salam. Assalamualaikum, wahai pamomong tanah Jawa. Sosok tambun itu, Kiai Semar, mengangkat wajahnya perlahan. Sebuah senyum hangat muncul, membuat malam yang dingin terasa lebih lembut. Waalaikumsalam Syekh Agung. Jauh-jauh engkau datang menembus kabut Lawu. Apa yang kau cari di malam setua ini? Suaranya pelan tapi dalam, seolah berbicara langsung pada jantung Subakir. Syekh Subakir menancapkan tongkatnya ke tanah, menghela napas panjang. Aku datang bukan membawa raja, bukan dengan niat menundukkan siapapun. Aku datang membawa tanya. Selama ini aku belajar syariat, hakikat, bahkan makrifat. Aku menguasai banyak ilmu, tapi hatiku masih merasa kosong. Aku masih merasa jauh dari Allah. Maka aku ingin tahu, adakah ilmu yang lebih tinggi dari makrifat? Semar memejamkan mata, seolah mendengarkan suara gunung dan suara hati manusia sekaligus. Angin berhenti sesaat, kabut tak lagi bergerak. Setelah lama diam, ia membuka matanya dan menatap Subakir dengan sorot tajam namun penuh welas asih. Engkau mencari samudra yang tidak pernah dinamai, Syekh. Makrifat yang kau sebut itu baru tepi pantai. Samudra sejati masih terbentang luas, tak tersentuh, tak terukur. Kata-kata itu menghentak dada Subakir.
Ia merasa seperti mendengar kebenaran yang telah lama ia cari, namun tak pernah berani ia ucapkan. "Kalau begitu, Kiai," ujarnya lirih, "apa yang harus kulakukan untuk memasukinya?" Semar menepuk batu di sampingnya pelan. "Duduklah di sini. Kita bicara dengan hati, bukan dengan lidah." Malam itu, di antara kabut yang pekat dan suara angin yang mengalun lirih, dua dunia pun bertemu. Dunia ilmu dan dunia rasa, dunia zahir dan batin. Syekh Subakir duduk bersila di hadapan Kiai Semar, dan sejak saat itu, perjalanan menuju ilmu di atas makrifat pun dimulai. Kabut malam di lereng Lau makin pekat, seolah langit menutup pandangan dunia, agar hanya dua insan itu yang tersisa. Angin berhenti bertiup, daun-daun tak bergerak. Alam seakan menahan napas, mendengarkan percakapan yang akan mengubah jalan seorang wali besar. Di atas batu besar yang diselimuti lumut, Kiai Semar duduk bersila, tubuhnya tegap meski tambun. Wajahnya sederhana, tapi ada cahaya lembut yang menenangkan siapapun yang memandangnya. Di hadapannya, Syekh Subakir menundukkan kepala, tubuhnya bergetar bukan karena dingin, melainkan karena getaran batin yang belum ia pahami. Hening panjang terjalin di antara mereka. Dari kejauhan terdengar gemericik air mengalir di sela batu, seolah menjadi irama latar percakapan dua dunia, dunia para wali dan dunia para pamomong. Lalu suara Semar terdengar pelan namun dalam. "Syekh, engkau datang jauh menembus samudra, menaklukkan jin dan angin. Tapi tahukah engkau perjalanan terjauh bukanlah dari negeri ke negeri, melainkan dari hati menuju Tuhan.